Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Nah, jadi pada video kali ini sesuai requestan dari kalian tentang membahas merpati peluntang ya. Merpati peluntang apanya yang dibahas Bang? Yang dibahas yaitu kelemahan tentang merpati berwarna peluntang ya, atau sering disebut juga di beberapa daerah pelantong ataupun belantong ya. Jadi bebas kalian menyebutnya apa di daerah kalian masing-masing ya. Jadi salah satu dari subscriber saya itu tanya tentang kelemahan merpati peluntang teman-teman. Nah, merpati peluntang itu jenisnya ada banyak ya. Ada yang seperti ini, peluntang coklat seperti ini ya, putih tapi kebanyakan putih. Lalu ada juga, ini saya ambilkan teman-teman, ada juga yang model peluntang sapi ya, peluntang sapi seperti ini teman-teman. Nah, ini juga peluntang ya. Mohon maaf kalau silau karena ini mataharinya nyorot teman-teman. Nah, ada yang seperti ini juga. Lalu ada juga yang modelan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini juga peluntang ya. Oke, kita langsung lanjut saja untuk pembahasan pertama, yaitu apa kelemahan merpati peluntang. Yang pertama, merpati berwarna peluntang di pengalaman saya itu lebih gampang sakit ya. Entah itu sakit kurus lalu berak darah itu ya teman-teman, ataupun berak kapur. Lalu untuk yang kedua itu biasanya sakitnya itu sering kayak masuk angin itu ya, kembung. Nah, itu di pengalaman saya seperti itu, walaupun ya kebanyakan sembuh teman-teman, tetapi dibandingkan merpati lain seperti tritis, kelabu, megan ataupun gambir itu lebih banyak terkena penyakit. Di pengalaman saya itu merpati berwarna peluntang teman-teman. Nah, jadi kalau di tempat kalian saya nggak tahu, ini menurut pengalaman saya itu merpati peluntang lebih cenderung gampang sakit seperti itu. Nah, lalu untuk yang kedua ada di giring teman-teman. Giring merpati peluntang itu biasanya agak ini ya, agak sedikit labil. Labilnya gimana? Labilnya itu biasanya merpati peluntang kalau kita rawatnya nggak terlalu serius, ibaratnya rawatnya nggak terlalu bener, itu giringnya kurang keket teman-teman. Beda sama merpati model gambir, model kelabu ya, itu walaupun nggak kita rawat bener-bener, nggak ekstra, itu giringnya tetap oke teman-teman ya. Walaupun nggak semua merpati peluntang giringnya labil ya, tetapi di kasus saya itu banyak yang agak labil giringnya untuk merpati peluntang. Tetapi kalau dirawat dengan bagus ya alhamdulillah insya Allah akan bagus teman-teman, seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk kelemahan yang kedua di giringnya yang agak sedikit kurang ini perlu perawatan khusus lah. Lalu untuk yang ketiga teman-teman, itu ini pasti kalian sudah tahu kalau yang kebanyakan putihnya itu cenderung lebih gampang kotor. Kalau kita rawatnya agak sedikit teledor sedikit saja itu pasti gampang kotor. Itu kurang cocok di pemain-pemain merpati rumahan yang jarang cek kandang teman-teman. Kadang kandangnya agak numpuk kotoran, lembab sedikit, merpatinya pun kotor banget, bulunya pun langsung kotor ya, jadi nggak cantik seperti itu. Nah, ini cocoknya buat para pemain-pemain yang memang rajin-rajin teman-teman, rajin-rajin bersihin kandang, itu cocok buat pelihara merpati berwarna peluntang. Nah, lalu untuk kelemahan berikutnya yaitu merpati peluntang ini sering banget pilih-pilih betina teman-teman ya. Pilih-pilih betina ini gimana? Kadang diberancahkan gampang. Nah, tapi nanti di pas penjodohan itu kadang galak teman-teman. Galak sama si betina, sering matokin itu ya. Nah, dan kalau jodohnya nggak tepat itu bisa giringnya tadi labil, nggak bagus ya. Jadi kalau merpati peluntang bagusnya itu kita pilihin jodoh yang memang benar-benar disukainya, seperti itu ya. Itu beberapa kelemahannya. Lalu ada yang model gendong teman-teman. Nah, model gendong itu seperti ini, peluntang tapi gendong. Kelihatan nggak ini? Mohon maaf karena agak silau ya, sebentar. Nah, seperti ini ya, ini gendong seperti ini. Ini giring, kalau dilatih tinggian teman-teman sering menclok ya, sering menclok itu sudah sangat wajar sekali. Tetapi kalau sudah jadi itu bagus banget merpati gendong seperti ini. Biasanya di merpati peluntang ini banyak yang gendong seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalian ya perlu diperhatikan untuk merpati
peluntang apakah bagus buat tinggian? Bagus teman-teman, tetapi kalau yang gendong-gendong kita perlu yang latihan ekstra, maksudnya dilatih perlu kesabaran ya. Sering mencelokan, sering bertengger di atap ya, kalau kita gabur tiba-tiba mencelok itu wajar kalau merpati gendong teman-teman. Tetapi kalau sudah jadi jangan ditanya, merpati gendong kalau sudah jadi terbangnya bagus banget seperti itu ya. Nah lalu apa kelemahan berikutnya? Kalau di saya bukan kelemahan ya teman-teman, ini kelebihan sebenarnya. Sebentar saya bahas kelemahannya dulu. Kelemahan berikutnya di merpati peluntang ini ya, kurang konsisten terhadap kemenangan ya. Maksudnya kalau buat lomba-lomba itu kadang kurang konsisten teman-teman. Merpatinya itu nggak sekonsisten model-modelan gambir, kelabu ataupun megan itu ya. Merpati konsisten juara. Tapi kalau untuk yang peluntang ini agak jarang. Bukan berarti nggak ada, tetapi agak jarang. Jadi untuk para pemain merpati peluntang itu kadang memang sering nggak dipakai dibuat kejuaraan ya. Tapi ya banyak juga, walaupun akhir-akhirnya yang menang ya tetap yang gambir ataupun megan itu sudah biasa, kelabu ya. Merpati peluntang ini kalau bagus memang bagus banget teman-teman, tetapi kita perawatannya memang harus super lebih intensif ya, lebih teliti. Pokoknya perlu diperhatikan keseluruhannya ya, lebih ekstra lah seperti itu. Nah jadi ya itu beberapa kelemahannya teman-teman. Bukan berarti merpati peluntang nggak bagus teman-teman, tetap bagus ya. Yang penting kita rawatannya, yang kunci nomor satu itu rawatan teman-teman. Kalau rawatannya nggak bagus, walaupun merpati warna apa saja, merpati harga ratusan juta pun kita rawatnya salah-salah ya tetap jadi jelek ya. Walaupun merpati ratusan ribu, kalau kita rawatnya bagus ya merpati akan lebih maksimal di performanya seperti itu. Nah lalu untuk tambahan saja ini saya sebutkan sedikit beberapa poin kelebihannya. Kelebihannya banyak teman-teman, tetapi saya berikan sedikit saja. Ini yang pertama yaitu merpati peluntang itu harga jual yang lumayan tinggi, walaupun merpati itu nggak berkualitas ya. Kenapa kok tinggi? Ini di pasaran ya, saya survei di pasaran itu teman-teman, merpati yang model-model kelabu ataupun megan tritis itu harganya biasanya murah. Ibaratnya ini nggak ngomongin kualitas ya, ngomongin warna, itu harga 20 ribuan, 25, 35 ya, kadang 15. Tapi kalau merpati peluntang itu paling minimal harga di 35, 45 sampai 50 ribu teman-teman. Itu lain kualitas ya, kalau kualitas kita beda lagi. Kalau sama-sama bagus, ibaratnya merpati itu tinggian sama-sama kelip-kelip lah istilahnya, sesama nitik, lebih mahal merpati peluntang teman-teman. Jadi merpati peluntang ini memiliki daya tarik tersendiri, itu kelebihannya.